Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tugas teknik penulisan dan penyuntingan berita yang sudah saya buat. Yang pertama adalah tugas menulis berita. Berita yang saya tulis ini adalah berita jenis feature. Seperti namanya, tulisan ini memadukan antara berita dan opini pribadi penulisnya, atau seperti bercerita. Bisa dikatakan berita feature ini bergaya sastra, dari penggunaan bahasa, alur cerita, dan penggunaan dramatisasinya. Saya mengangkat sebuah topik yaitu fenomena cuaca yang terjadi di sekitar saya. Bisa dilihat pada teks, saya menulis feature yang berjudul Hujan dan Puting Beliung Merusak Rumah Waiem. Nah, di dalam feature ini, saya mengambil dari kejadian nyata atau fakta berdasarkan pengalaman saya pribadi, seperti yang terdapat dalam lead. Tepat dini hari pada hari Jumat, 26 Februari 2021, sekitar pukul 2.30 WIB, terjadi hujan lebat dan puting beliung. Nah, kalimat tadi adalah waktu kejadian fenomena cuaca tersebut. Kemudian, di dalam feature ini terdapat sebuah informasi, karena saya menginformasikan bahwa pada hari tersebut memang terjadi sebuah cuaca ekstrim hingga mengenai daerah saya dampaknya. Kemudian saya juga menyajikan bahasa yang santai dan berniat menyentuh perasaan pembacanya, atau bisa digunakan untuk menghibur. Tulisan ini juga berpandangan subjektif, yaitu pandangan saya pribadi. Karena itulah menggunakan kata saya. Karena yang menceritakan dan menuangkan pikirannya adalah saya sendiri. Silakan bisa dibaca feature yang sudah saya buat. Kemudian ada tugas yang kedua, ialah menyunting berita yang sudah dibuat oleh kawan sendiri. Saya mencoba untuk menyunting berita yang dibuat oleh Ahmad Denny Hidayat, kelas 6A. Alasannya, selain untuk kebutuhan pengerjaan tugas, tulisan beliau juga saya nilai bisa untuk disunting. Di sini saya menggunakan sistem komentar, supaya lebih jelas apa saja yang menurut saya pribadi harus diperbaiki. Yang pertama, seperti judul yang biasanya diletakkan di tengah, kecuali sudah berhasil dimuat di suatu media untuk dipublikasikan. Judul juga lebih baik dipersingkat sekitar 4-6 kata, serta ditulis dengan huruf tebal atau bold, seperti Bupati Indramayu tuduh Ketua PCNU Indramayu provokator. Selanjutnya di paragraf pertama, bahwa menurut saya, tanggal unggah berita jangan dimasukkan ke dalam paragraf pertama. Masih di paragraf pertama, lebih baik seperti ini. Sabtu siang, dalam kurung 01-04-2021, warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Indramayu dikejutkan dengan beredarnya video di berbagai grup perbincangan WhatsApp dan media sosial yang berisi ucapan Bupati Indramayu, yaitu Nina Agustina. Diduga, video yang beredar berisi fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Ketua PCNU Indramayu, Kiai Haji Juhadi Muhammad. Kemudian di paragraf kedua, sebaiknya menggunakan kalimat seperti ini. Video berdurasi 02.201 menit tersebut menunjukkan ucapan provokator Bupati Indramayu pada detik 17 hingga 19. Masih di paragraf kedua, bahwa tanda baca tersebut di kalimat Pak Haji Juhadi Bu itu kurang tepat. Seharusnya tambahkan tanda baca koma
sebelum kata Bu. Menjadi Pak Haji Juhadi, Bu. Masuk ke paragraf ketiga. Seharusnya mungkin kalimatnya bisa seperti ini. Sontak video tersebut menjadi viral dan menjadi perbincangan yang panas. Akibatnya mengundang protes warga NU Indramayu. Masih di paragraf ketiga. Mungkin sebaiknya diterapkan seperti ini. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, akhirnya tokoh NU berinisiatif mengadakan rapat mendadak pada Sabtu malam sekitar pukul 21.200 WIB bertempat di kantor PCNU Indramayu. Rapat digelar dengan agenda membahas video tersebut. Mendengar penjelasan Ketua PCNU, menghadirkan petambak Desa Lamaran Tarung, Kecamatan Cantigi, yang menggelar aksi, serta menentukan cara warga NU dalam menyikapi pernyataan Bupati Indramayu yang dinilai telah menyinggung warga Nahdliyin. Dilanjut ke paragraf keempat. Di situ terdapat singkatan, yaitu MWCNU. Sebaiknya diberikan kepanjangannya. Masih di paragraf keempat, sebaiknya disajikan seperti ini. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran PCNU, beberapa pengurus MWCNU, dalam kurung kepanjangan dari kata tersebut, dari berbagai kecamatan, ketua lembaga dan banom NU, perwakilan Kompi, dan perwakilan petambak dari Desa Lamaran Tarung. Dilanjut ke paragraf ke-6. Beberapa kalimat pada awal paragraf ke-6 ini mungkin sebaiknya disajikan seperti ini. Sementara, perwakilan petambak Desa Lamaran Tarung yaitu Asep menjelaskan di hadapan peserta rapat bahwa pada hari Selasa, Bupati Indramayu datang ke Desa Lamaran Tarung menemui para petambak. Di paragraf ke-7, mungkin sebaiknya seperti ini. Peserta rapat menyikapi pernyataan tersebut, menyesali perkataan Bupati Indramayu, serta menuntut agar Nina Agustina segera mengklarifikasi dan meminta maaf kepada Ketua PCNU dan warga NU secara terbuka. Di paragraf 9, sebaiknya pada awal kata, yaitu sementara, itu ditambahkan kata itu menjadi sementara itu, koma. Pada paragraf 10, mungkin sebaiknya disajikan seperti ini. Beberapa komponen NU memilih menempuh jalur hukum dengan memuat laporan ke Polres Indramayu mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Bupati Indramayu terhadap Ketua PCNU Indramayu, Yai Haji Juhadi Muhammad. Laporan akan dilayangkan apabila tidak ada itikat baik dari Bupati Indramayu untuk mengakui kesalahannya secara legowo dan meminta maaf. Pada paragraf terakhir, kata tracknya itu sebaiknya dimiringkan atau diganti menjadi bahasa Indonesia, yaitu jalannya. Silakan Anda bisa membaca hasil suntingan yang sudah saya buat. Baik, sekian dari saya. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi yang menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.